Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharoh. Sudah siap ya? Yuk kita simak. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Adapun hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah. Gimana, sudah paham? Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci? Air, batu, tisu, daun atau kayu atau bahan lain yang bisa menyerap air. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju, air sungai, air laut, dan air mata air, dan juga embun. Macam-macam najis. Ada najis berat atau najis mughalazah, kedua najis sedang atau najis mutawasitoh, dan najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis berat atau mughalazah artinya yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Misalnya terkena darah atau liur anjing dan babi. Cara mensucikannya, dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Sedangkan najis sedang atau mutawasitoh adalah najis pertengahan atau najis yang selain mughalazah atau mukhaffafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis ringan atau mukhaffafah adalah najis yang paling ringan berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci. Untuk hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara wudhu atau tayamum, sedangkan hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Adapun buang air, kita bisa disucikan dengan cara istinja. Nah, kita akan mengetahui apa itu wudhu, mandi, dan istinja. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Nah, seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat, karena wudhu merupakan syarat sah sholat. Yang kedua, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, mensucikan diri dengan menggunakan tanah atau debu. Yang tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh kena air saat berada di tempat yang tidak ada air atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Yang ketiga, mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas bagi perempuan, sedangkan mandi Jumat atau setelah memandikan mayat wajib mandi. Selanjutnya, istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu. Adab buang air.
Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan. Yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar mandi sambil membaca Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil, lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Doa setelah beristinja yaitu Allahumma hassin farji minal fawakhisi wa dhahhir qalbi minan nifaq. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Sekarang kita akan belajar manfaat bersuci. 1. Menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, kita bisa terhindar dari penyakit dan hidup akan selalu bersih. Jadi, jangan lupa ya, kita selalu menjaga kebersihan kita saat buang air besar atau air kecil. Dan ikuti adab-adab dalam bersuci. Dan jangan lupa menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.